Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari ada dugaan pembubaran diskusi diaspora untuk membatalkan pelantikan Presiden Prabowo. Ketiga kelompok massa bayaran melakukan pembubaran diskusi diaspora yang diikuti Dim Samsudin, mantan Ketua Muhammadiyah, Repli Harun, Said Didu di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dalam pembubaran diskusi diaspora tersebut, kelompok massa bayaran masuk dari belakang hotel, masuk ke ruangan pertemuan langsung menurunkan spanduk-spanduk dan merusak barang lain milik Hotel Grand Kemang tersebut, serta menyatakan semua peserta diskusi diaspora supaya bubar semua, tetapi peserta diskusi tidak mau bubar, dilanjutkan makan siang di hotel tersebut. Pada saat itu polisi melerai kelompok massa agar keluar dari dalam hotel. Sepertinya polisi tidak berani bertindak tegas, apalagi akan pulang ketua rombongan kelompok massa bernama Pelik terlebih dahulu salaman dengan polisi serta mencium tangan polisi. Selanjutnya polisi merangkul saudara Pelik dengan cipika-cipiki. Polisi alasan tidak menindak kelompok massa bayaran tersebut dengan alasan pelaksanaan diskusi diaspora tersebut tidak ada izinnya dari yang berwajib. Padahal melakukan diskusi diaspora terlebih di dalam Hotel Grand Kemang di ruang tertutup tidak perlu membutuhkan izin dari pemerintah. Sedangkan melakukan unjuk rasa di jalan raya tidak perlu ada izinnya. Kalaupun ada sifatnya sebagai pemberitahuan kepada aparat negara. Apalagi yang melakukan diskusi diaspora tersebut tokoh-tokoh penting di tengah-tengah masyarakat, tidak pantas ada izin dari pihak yang berwajib. Setelah polisi menangkap 5 orang kelompok massa bayaran yang bertindak seperti preman, di mana 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Pelik ketika diperiksa polisi, ada orderan katanya atau pesanan dari penguasa tertinggi di Indonesia untuk membubarkan diskusi diaspora tersebut. Ada dugaan orderan dari penguasa negara ini datang dari Presiden Joko Widodo dengan menyuruh salah satu menterinya mengendalikan pembubaran diskusi diaspora tersebut. Tujuan melakukan pembubaran diskusi tersebut bertujuan untuk membuat keributan di tengah-tengah masyarakat dengan alasan untuk menunda pelantikan calon presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 nanti, sehingga Presiden Joko Widodo tetap menjalankan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena Presiden Joko Widodo tidak pernah puas memegang jabatan, padahal Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah mengusung atau memberi kesempatan kepada Joko Widodo menjabat wali kota Solo selama 2 periode, dilanjutkan menjabat gubernur DKI, selanjutnya menjabat presiden selama 2 periode tahun 2014 dan tahun 2019. Sekitar 3 tahun yang lalu, tahun 2022, Presiden Joko Widodo ingin menjabat presiden 3 periode atau jabatan presiden berlanjut sampai tahun 2027. Semua ditolak Megawati Soekarno Putri karena bertentangan dengan konstitusi, karena undang-undang hanya memperbolehkan presiden memegang jabatan hanya 2 periode atau 10 tahun. Sebagai awal putusannya, hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo putus. Presiden Joko Widodo sudah tertutup menjadi presiden 3 periode dan dilanjutkan sampai tahun 2027. Daripada tidak dapat apa-apa,
lalu mengajukan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, padahal umurnya baru berumur 35 tahun, sedangkan calon wakil presiden syaratnya minimal berumur 40 tahun. Akibat Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun, lalu dengan pengaruh kekuasaannya mendesak besannya Anwar Usman menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Berdasarkan desakan dan permintaan Presiden Joko Widodo, lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 adalah tidak sah, merupakan perbuatan melanggar hukum terkait masalah umur belum berumur 40 tahun bisa jadi calon wakil presiden. Hanya saja disayangkan aparat negara, terlebih aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Jaksa Agung, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, karena semua pejabat negara dan aparat penegak hukum sebagai bawahan Presiden Joko Widodo tidak ada yang berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Akibatnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo. Demikian juga Ketua Mahkamah Konstitusi secara terpaksa menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Mengingat Presiden Joko Widodo masih kuat keinginannya tetap menjabat presiden, mengingat anaknya Gibran Rakabuming sudah berhasil sebagai calon wakil presiden, seharusnya sudah puas hatinya anaknya jadi calon wakil presiden. Hanya saja Gibran Rakabuming banyak informasi yang sudah viral di tengah-tengah masyarakat bahwa Gibran Rakabuming tidak jadi dilantik sebagai calon wakil presiden, yang diganti dengan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, karena penyebabnya akun Pupu Papa yang dimiliki Gibran Rakabuming yang sering menjelek-jelekan keluarga Prabowo Subianto, antara lain Prabowo Subianto pecatan militer, dapat uang pensiun dari negara, anaknya bekerja kebanci-bancian, keluarga Prabowo Subianto tidak bahagia karena bercerai dengan istrinya dengan anak mantan Presiden Soeharto. Mengingat banyaknya informasi negatif yang disampaikan Gibran Rakabuming lewat akun Pupu Papa, membuat calon wakil presiden Prabowo Subianto sangat marah. Dengan alasan tersebut tidak melantik Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, yang digantikan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Mendengar informasi bahwa Gibran Rakabuming tidak jadi dilantik sebagai calon wakil presiden, yang digantikan dengan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, menyebabkan Presiden Joko Widodo tidak bisa menerimanya atas semua informasi yang didengarnya tersebut, sehingga melakukan berbagai cara untuk menggagalkan pelantikan Prabowo Subianto, sehingga Presiden Joko Widodo tetap sebagai presiden sampai waktu yang tidak ditentukan. Salah satu tindakannya menyuruh kelompok massa bayaran melakukan pembubaran diskusi diaspora dengan harapan kelompok diaspora membalas serangan kembali lewat demonstrasi besar-besaran yang diikuti kelompok mahasiswa, aktivis, dan tokoh-tokoh masyarakat kepada pemerintah yang sah, sehingga terjadi huru-hara yang tidak bisa dikendalikan pemerintah. Dengan alasan huru-hara tersebut kemungkinan besar dibatalkan pelantikan
dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober tahun 2024, sehingga Presiden Joko Widodo tetap jadi presiden sampai waktu yang tidak ditentukan. Untunglah kelompok diskusi diaspora setelah dibubarkan kelompok massa bayaran tidak melakukan balas dendam dengan menyerang istana negara. Justru kelompok diskusi diaspora melaporkan ke polisi atas pembubaran diskusi diaspora tersebut. Sehingga dengan ditangkapnya pelaku kelompok massa bayaran berhasil melakukan pemeriksaan, menemukan pernyataan pelik koordinator lapangan kelompok massa bayaran menyatakan mendapat orderan dari penguasa dengan dugaan orderan tersebut diperoleh dari Presiden Joko Widodo. Demikian juga banyak anggota masyarakat menyatakan orderan tersebut dari Presiden Joko Widodo. Diduga semua rencana Presiden Joko Widodo diketahui calon Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pelantikan calon Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 sehingga tidak mau campur tangan membela Presiden Joko Widodo. Justru calon Presiden Prabowo Subianto setuju pembubaran diskusi diaspora tersebut ditempuh lewat jalur hukum agar semua yang terlibat atas pembubaran diskusi diaspora termasuk pelaku utamanya sebagai penguasa di negara ini dijatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Harapan penulis, semua yang terlibat atas pembubaran diskusi diaspora termasuk tokoh yang menyuruh melakukan pembubaran diskusi diaspora dihukum sesuai perbuatannya karena perbuatannya sudah masuk merusak sistem demokrasi di Indonesia dan pengerusakan barang milik hotel juga masuk melakukan penganiayaan agar tidak terulang lagi ke depan. Sekian dan terima kasih.